Sepanjang dua periode kepemimpinan Joko Widodo, yaitu dari 2014 hingga 2024, Indonesia menghadapi paradoks. Pertumbuhan ekonomi yang stabil beriringan dengan mengkhawatirkannya pelemahan institusi demokrasi. Tiga isu krusial, pelemahan KPK, revisi undang-undang kontroversial, dan pelanggaran konstitusi, menjadi bukti nyata degradasi tata kelola pemerintahan yang memicu protes luas dan kekhawatiran akan masa depan demokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang pernah menjadi simbol perang melawan korupsi mengalami pengebirian sistemik di bawah pemerintahan Jokowi. Revisi ini mengubah status KPK dari lembaga penegak hukum menjadi lembaga negara, mewajibkan penyadapan harus melalui izin komisi pengawas, dan melemahkan independensi pegawai melalui status ASN. Hasilnya, penyidikan kasus korupsi merosot 40% dari 2020 hingga 2024. Pemecatan pimpinan KPK seperti Novel Baswedan pada tahun 2021 dan penunjukan komisioner bermasalah seperti Firly Bahuri yang terlibat kasus pemerasan memperlihatkan upaya sistematis menjinakkan lembaga ini. Menurut Indonesia Corruption Watch, kerugian negara akibat korupsi melonjak 120% dari 2021 hingga 2024 seiring melemahnya KPK. Pemerintahan Jokowi menggunakan dalih kemudahan investasi untuk meloloskan revisi undang-undang bermasalah. Diklaim untuk menciptakan lapangan kerja, Undang-Undang Cipta Kerja mencabut 78 pasal perlindungan lingkungan dan 53 pasal hak pekerja. 1.128 kasus konflik agraria dari 2020 hingga 2024 muncul akibat undang-undang ini, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria. Perubahan batas usia maksimal hakim konstitusi dari 70 menjadi 75 tahun dinilai menguntungkan Anwar Usman, adik ipar Jokowi, untuk tetap menjabat. Langkah ini dianggap merusak independensi peradilan. Undang-Undang Minerba pada tahun 2020 dan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada tahun 2022 dinilai menguntungkan korporasi dan mengabaikan partisipasi publik. Beberapa kebijakan Jokowi dianggap melanggar roh konstitusi. Penggunaan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang masif 9 Perpu dalam 10 tahun dinilai mengabaikan fungsi legislasi DPR. Pasal karet UU ITE masih digunakan untuk membungkam kritik. 623 orang dikriminalisasi antara tahun 2019 hingga 2024 berdasarkan data SafeNet. Pengangkatan putra Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai wakil presiden pada tahun 2024 melalui putusan MK yang diubah secara ad hoc mencederai prinsip meritokrasi. Gelombang protes mahasiswa pada tahun 2020 menentang UU Cipta Kerja dan pada tahun 2023 menolak revisi UU MK menunjukkan resistensi publik. Namun, respons pemerintah cenderung represif. Tantangan ke depan meliputi restorasi independensi KPK, pembatalan undang-undang inkonstitusional, dan penguatan mekanisme check and balance. Jika Jokowi di periode awal diharapkan menjadi penyelamat demokrasi, kini warisannya justru mengingatkan pada era Orde Baru, konsentrasi kekuasaan, pelemahan civil society, dan hukum yang tunduk pada kepentingan elit. Seperti kata mantan Ketua KPK Abraham Samad, korupsi tak hanya soal uang, tapi juga kekuasaan yang tak terkontrol. Masa depan demokrasi Indonesia tergantung pada kemampuan masyarakat merebut kembali ruang partisipasi yang telah direnggut.